92,6 FM, Radio Publik Kota Denpasar. 92,6 RPK FM warga kota. Selamat pagi warga kota. Ya, saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak DRS Iwayan Gunawan selaku Kepala Dinas untuk Disipora Kota Denpasar. Yang kali ini kita akan membahas tentang persiapan sekolah saat new normal dan penerimaan siswa baru. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar Niki di pagi ini? Sehat, astungkara. Sehat. Niki langsung mantan Niki. Bagaimana persiapan Disipora dan sekolah di Kota Denpasar untuk new normal? Pertama, kami ingin jelaskan dulu bahwa tahun ajaran 2020-2021 ya, 2020-2021 sesuai dengan arahan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu sudah kita mulai pada bulan Juli, tepatnya tanggal 13 Juli tahun 2020. Nah, ini menandakan bahwa tahun ajaran baru sudah dimulai. Ya, itu juga sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali lewat Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali. Nah, cuman sekarang dalam kondisi COVID ini kan yang menjadi persoalan kan cara belajarnya. Nah, tahun ajaran baru tetap dimulai 13 Juli sampai nanti 6 bulan ke depannya. Kemudian cara belajarnya juga sesuai dengan penjelasan Pak Menko PMK kemarin. Itu sekolah kelihatannya untuk pelaksanaan new normal ini itu akan paling akhir. Nah, artinya kami prediksi itu anak-anak baru akan bisa mulai kembali ke sekolah, itu pun baru kemungkinan katanya beliau pada semester kedua tahun ajaran 2020-2021 begitu. Oke. Nah, kembalinya ke sekolah pun itu nanti harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, oleh sebab itu nanti kita perlu antisipasi beberapa persiapan. Yang pertama tentunya nanti di sekolah itu minimal ada satgas COVID. Itu minimal ada satgas itu. Nah, tugas dari satgas nantinya itu adalah bagaimana membantu siswa apabila nanti sudah kembali ke sekolah, sekolah sudah mulai dibuka begitu. Tetapi masih dalam kondisi COVID gitu. Ya, tetapi saya berharap COVID ini segera bisa berlalu begitu sehingga anak-anak tidak perlu memikirkan protokol kesehatan segala macam sehingga bisa bersekolah secara normal. Nah, seandainya ini berandai-andai kita ini dulu kan situasi yang tidak normal. Artinya kita tidak bisa berbicara secara tegas seperti itu. Oh, ini yang akan terjadi, tanggal ini akan terjadi, tidak bisa kita seperti itu. Ini kondisi sekali lagi kondisi tidak normal. Nah, untuk itu kita kemarin sudah berbicara dengan pihak sekolah dan pada intinya pun pihak sekolah sebetulnya, nah kalau kebijakan pemerintah pusat itu masih bisa menunda, sebagusnya ditunda. Ya. Untuk kembali ke sekolah. Setidak-tidaknya lah sampai semester 2. Mulai semester 2, tahun ajaran 2020-2021. Nah, alasannya kenapa? Tentunya ini ada alasannya. Pertama, anak-anak ini kan rentan terhadap suatu penyakit dan harus kita lindungi sebenarnya anak-anak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu perilaku anak-anak itu kan agak susah diatur. Gitu ya. Artinya kalau kita berbicara protokol kesehatan tidak boleh istilahnya berkerumun, tidak boleh saling bersentuhan dan lain sebagainya. Nah, bayangkan sekarang guru di sekolah dengan nanti perbandingan dengan siswa kan sangat jauh sekali begitu ya. Nah, siapa yang bisa nanti mengendalikan di sekolah supaya murid-murid tidak berkerumun, kemudian murid-murid tidak bersalaman, murid-murid tidak berpelukan karena saking rindunya sudah dengan sekolahnya, dengan gurunya, dengan temannya, sudah sekian lama mereka harus belajar di rumah. Nah, itu alasan yang kedua. Terus alasan yang ketiga, itu hasil survei daripada KPAI, itu Komite Perlindungan Anak Indonesia, sudah melakukan survei terhadap 200.000
responden. Di antara responden itu adalah orang tua murid atau orang tua siswa. Nah, dari hasil itu kami sudah dapatkan sejenis informasinya. Memang kalau dilihat dari sisi anak-anak, 80% anak-anak itu sudah ingin kembali ke sekolah. Dari guru, 60% menginginkan guru-guru itu supaya bisa mengajar kembali ke sekolah. Nah, cuman dari sisi orang tua, 86% dari responden menyatakan bahwa mereka ragu mengizinkan anaknya untuk kembali ke sekolah kalau kondisi COVID ini masih kondisinya adalah seperti ini. Nah, itu kira-kira pertimbangannya. Sebetulnya kalau kami dari Dinas Pendidikan di Denpasar, kami lebih cenderung untuk menunda kembali anak-anak sekolah setidak-tidaknya sesuai dengan kebijakan pusat sampai dengan semester kedua di tahun ajaran 2020-2021 ini. Ini tentunya alasnya sekali lagi itu demi keamanan anak-anak, karena kesehatan anak-anak itu merupakan faktor yang paling utama di atas yang lainnya itu. Ya, nah kalau masalah belajar sudah ada sekarang alternatifnya belajar di rumah, tapi kalau masalah kesehatan ini siapa yang istilahnya yang bisa memprediksi, yang bisa menjamin anak-anak itu bisa selamat kalau kita diizinkan kembali untuk bersekolah gitu. Ya. Jika nanti sudah ada new normal, nah ini dalam satu kelas siswa duduknya berdua dalam satu meja atau bagaimana? Kan ya namanya baru-baru mulai bisa. Ya. Ini berandai-andai dulu ya, tetap berandai-andai ya. Nah, ya berandai-andai. Nah, kalau nanti istilahnya berandai-andai kita anak nanti suatu saat akan kembali ke sekolah, kemudian virus ini masih ada, dan kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tentunya mulai sekarang sudah kita, seperti tadi saya sudah pikirkan, bagaimana nanti orang tua itu ngantar ke sekolah. Kemudian setelah anak-anak itu sampai di pintu sekolah, mereka harus cek suhu tubuh. Kemudian harus cuci tangan. Kemudian harus pakai masker. Kemudian terkala mereka sampai di ruangan, mereka duduknya tidak minimal jaraknya 1 meter, 1,5 meter. Nah, ini semua harus ditata sedemikian rupa. Kemudian ruangan juga harus disterilkan dengan disinfektan dan seterusnya. Nah, kemudian alternatifnya nanti kalau memang diizinkan untuk kembali ke sekolah dan harus tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memang nanti kemungkinan siswa itu akan disekolahkan secara bergantian. Nanti sekolah yang akan mengatur sedemikian rupa kelas berapa yang boleh ada di sekolah, nanti kelas berapa yang ada masih harus belajar di rumah. Nah, kalau untuk SMP kemarin saya sudah pikirkan dengan sekolah-sekolah, mungkin karena kita sudah mempunyai sejenis aplikasi model pembelajaran daring, ya tentunya persoalannya antara belajar di rumah dengan di sekolah, artinya anak-anak itu akan bisa menikmati secara bersamaan. Begitu. Kalau misalnya misalnya 10 orang ada di sekolah begitu, yang 30 orang ada di rumah, mereka bisa mendengarkan pembahasan oleh guru atau pengajaran oleh guru secara bersama-samaan, baik mereka yang ada di sekolah maupun mereka yang ada di rumah. Tetapi yang menjadi persoalan kita di Denpasar untuk anak-anak SD ini. Ya, untuk anak SD. Nah, ini masih sedang kita lakukan pengkajian, model-model seperti apa yang nanti kita harus lakukan seandainya new normal ini, gitu ya, new normal ini sudah membolehkan anak-anak itu kembali ke sekolah. Begitu. Tetapi saya pikir kalau untuk anak SD itu tetap mungkin kemarin pembahasan kami itu dengan beberapa guru-guru itu modelnya model kombinasi nanti. Ya, ada dalam jaringan, kemudian ada luar jaringan. Nah, khususnya untuk yang, karena ini kita juga memperhatikan kenapa ada luar jaringan, karena kita memikirkan juga kondisi orang tua, ekonomi orang tua. Kadang-kadang ada anak yang belum tidak punya HP, kemudian anak tidak mempunyai fasilitas pembelajaran daring yang lainnya. Nah, itu semua harus kita pikirkan. Ya, sehingga nanti istilahnya pendidikan itu biar bisa dirasakan sama oleh seluruh masyarakat, baik yang mempunyai fasilitas maupun yang tidak mempunyai fasilitas. Begitu harapannya. Ya, baik, itu dia tadi pembahasan tentang jika nanti ada
kembali ya normal seperti biasanya. Nah, untuk penerima siswa baru di Kota Denpasar ini bagaimana Bapak? Ada perbedaannya? Apakah Iya. atau bagaimana? Nggih. Sebetulnya secara prinsip PPDB itu sebenarnya ada perbedaan. Kalau tahun lalu ada sonasi, tahun sekarang juga ada sonasi. Kalau tahun lalu juga ada jalur siswa miskin, tahun ini juga ada jalur siswa miskin. Kemudian tahun lalu ada jalur prestasi, sekarang juga ada jalur prestasi. Tahun lalu ada jalur perpindahan tugas orang tua, sekarang juga ada jalur perpindahan tugas orang tua. Intinya kalau jalurnya tetap sama. Nah, yang berbeda dengan tahun lalu adalah model seleksinya. Kalau tahun yang lalu sonasi itu menggunakan seleksi dengan memakai jarak terdekat. Ya, jarak siapa rumahnya yang paling dekat dengan sekolah itu yang utama mendapatkan prioritas untuk masuk sekolah. Nah, sekarang sistemnya bukan lagi paling dekat tetapi mendekatkan. Mendekatkan itu beda mungkin pengertiannya. Kalau ada sekolah yang lebih dekat, tidak boleh mereka mencari sekolah yang lebih jauh, itu namanya mendekatkan. Ya. Nah, sekarang seleksinya menggunakan nilai. Kalau mereka sudah mendaftar di jalur sonasi sesuai dengan sonasinya yang sudah upayakan kita paling dekat dengan rumahnya begitu, itu nanti menggunakan nilai. Nilai yang digunakan itu namanya karena sekarang tidak ada USBN, ujian sekolah bersandar nasional, kita sekarang memakai nilai 5 semester untuk 3 mata pelajaran. Nilai 5 semester dimaksud adalah nilai semester 4 dan semester 1 dan 2 sekelas 4, semester 1 dan 2 kelas 5 ditambah semester 1 kelas 6. Nah, itu untuk 3 mata pelajaran dijumlahkan kemudian dibagi 3. Nah, itulah nanti istilahnya dipakai untuk meranking. Ya, nilainya yang paling tinggi itu mendapatkan prioritas yang pertama untuk masuk sekolah disesuai dengan sonasinya sampai nanti daya tampung sekolah atau kuota sekolah itu terpenuhi. Nah, itu perbedaan dari tahun yang lalu berdasarkan model seleksinya. Kalau model yang lain prestasi siswa miskin, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, semua masih sama dengan tahun yang lalu. Nah, yang kedua, daya tampung. Kalau daya tampung tahun yang lalu itu dengan jumlah rombongan belajar kurang lebih 40 orang per kelasnya, artinya ada 40 orang. Sekarang dibatasi hanya sampai 36 orang. Ya. Nah, itu yang menjadi sedikit perbedaan. Gitu ya. Kalau dulu kita paksakan SMP 11 ke SMP negeri keseluruhannya masing-masing supaya menampung 11 kelas begitu. Nah, sekarang disesuaikan dengan daya tampung. Nah, dengan demikian kesimpulannya sekarang kalau tahun lalu kurang lebih bisa SMP negeri bisa nampung 5.800-an, sekarang cuma bisa nampung 4.176. Nah, sekarang persoalan kita terkait dengan PPDB itu ada pada daya tampung. Anak-anak SD yang tamat sekarang itu 14.597. Nah, daya tampung seperti tadi cuma 4.176. Nah, sehingga sisanya ini harus nanti anak-anak kita harus bersekolah di sekolah swasta. Nah, kalau kita jumlahkan daya tampung sekolah negeri dengan sekolah swasta, seluruhnya itu sudah bisa nampung 15.500-an. Berarti sebenarnya kalau istilahnya sekolah negeri dan sekolah swasta nanti akan dicari masing-masing oleh anak-anak atau orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Kota Denpasar, daya tampung kita masih cukup dan kan masih melebihi sebenarnya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan PPDB tahun 2020-2021. Iya, untuk syarat pendaftaran masih sama kan seperti tahun lalu untuk ya. Guru? Oke, ya betul-betul lupa lagi saya. Kalau tahun lalu itu masih membolehkan domisili.
untuk disunasi. Tetapi sekarang tidak boleh domisili. Itu harus KK Denpasar. Intinya kan dari 4 jalur tadi, ada sonasi, itu syaratnya wajib mutlak itu adalah KK Denpasar. Nih, KK luar Denpasar tidak bisa. Walaupun mereka bersekolahnya anaknya di Denpasar, tidak bisa. Itu harus KK Denpasar. Nah, kalau kita berbicara KK Denpasar, tentunya ada anak yang kakaknya Denpasar, orang tuanya ada waktu di SD itu ada sekolahnya di kabupaten lain. Ya, kalau sekarang mereka mau mencari SMP di kota Denpasar itu boleh. Karena syarat utamanya adalah kakak Denpasar. Ya, demikian juga untuk jalur afirmasi siswa miskin. Sama persis seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara jalur prestasi, nah, itu baru syarat pokoknya itu adalah harus tamatan di Denpasar. Oke. Tidak memandang kakaknya apakah luar Denpasar, apakah dalam Denpasar, yang penting kata kunci di sini adalah lulusan kelas 6 di kota Denpasar. Oke. Lulusan kelas 6 itu baik pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan. Ya, yang kesetaraan itu adalah paket A jadinya untuk menjadi ke paket B. Baik, itu dia tadi perbincangan kita terkait dengan persiapan sekolah saat normal dan juga penerimaan siswa baru. Terima kasih Bapak DRSI Wayan Gunawan sudah ikut berbincang.